Wanita solat sambil menggendong anaknya. Kata Syekh Utsaimin, boleh seorang wanita solat sambil menggendong anaknya. Ketika solat dia gendong, kalau anak itu meraung-raung dan menangis, karena menggendongnya dalam solat itu lebih khusyuk bagi si ibu dalam solatnya dan membuat hatinya lebih fokus karena anaknya, karena dia hatinya terikat dengan anaknya, dan itu lebih bagus daripada dia meninggalkan anaknya meraung dan menangis. Kemudian juga Yusawis itu mengacaukan ibunya, ya, solatnya dikacau. Dan kadang-kadang jadi ibu itu solatnya cepat ibunya solat dengan kecepatan yang merusak solat karena anaknya tidak di dekat dia atau tidak bersama dia. Kemudian juga memang ada diriwayatkan bahwasannya Nabi SAW solat mengimami manusia sambil menggendong Umamah. Umamah ini anak perempuan, cucu perempuan Nabi dari anaknya Zainab. Dan Umamah ini bapaknya Abul As bin Ar-Rabi. Dan Nabi SAW solat sambil menggendong cucunya itu yang perempuan. Kalau Nabi berdiri, Nabi gendong. Kalau Nabi sujud, Nabi taruh. Ya, itu dia. Itu kaifiat menggendong anaknya. Jadi enggak usah gelisah ibu-ibu ditengokin orang, oh ini kok sholat gendong anak ini. Ya enggak apa-apa. Nabi pun pernah gendong cucunya. Bukan sholat makmum Nabi. Nabi jadi imam lagi. Jadi masjid itu atau tempat sholat itu jangan dijauhkan dari anak-anak, ya. Jadi keliru kalau orang itu mengusir-ngusir anak-anak. Anak-anak itu kalau dia dikhawatirkan kencing, najisnya, kasih pempes. Apa-apa dia ke masjid. Nabi menggendong cucunya. Nabi sholat ditunggangi cucunya Al-Hasan dan Husain. Gak ada diusir Nabi cucunya itu dari masjid. Kalau sekarang masjid-masjid diusir anak-anak jauh, padahal dulu kita masih kecil itu kita mainnya di masjid malahan. Jadi dengan masjid tuh nggak asing. Sekarang karena anak kecil diusir dari masjid, jadi orang tuh asing dari masjid. Nengok masjid tuh jadi barang asing. Alasan yang bapak ini pingin khusyuk, mengganggu. Biarkan anak-anak itu main-main di masjid, apalagi di halaman masjid. Enggak ada masalah itu. Jadi itu kaifiatnya kata Syekh Utsaimin. Nabi kalau Nabi berdiri, Nabi gendong. Kalau Nabi sujud, Nabi letakkan. Itu fatwa Syekh Utsaimin dari Nurun ala Darbi juz 16 halaman 155.